warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 2121000080. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta, yaitu adalah objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaannya yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Hukum Islam dalam upaya menegakkan perdamaian di muka bumi ini harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Ada 5 sistem hukum Islam yang hidup berkembang di dunia. Yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, yang 3 custom law, yang keempat Islamic law, dan yang terakhir sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada para ahli. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih membagi filsafat hukum dalam Islam menjadi 2 rumusan, yaitu yang pertama, filsafat tasyri, yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Kemudian filsafat tasyri itu dibagi menjadi: yang pertama Daim al-Ahkam, yang kedua Ba'di al-Ahkam, yang ketiga Usul al-Ahkam, yang keempat Maqasid al-Ahkam, yang kelima Hawaid al-Ahkam. Yang kedua filsafat syariah, filsafat yang diungkap dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Pembagiannya yang pertama ada Asraf al-Ahkam, Qasas al-Ahkam, Mahasin al-Ahkam, dan yang terakhir ada Tabawi al-Ahkam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.